Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku para pencinta sejarah Aceh. Lun sedikit ingin lung ulaskan di balik suksesnya perjanjian Helsinki, perdamaian Helsinki antara pemerintah Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka. Bagaimana taktik dan strategi jitu atau strategi ampuh yang digunakan oleh pemerintah Indonesia untuk mengelabui juru runding GAM di Helsinki. Taktik ini diucapkan oleh Yusuf Kala dalam sebuah pertemuan yang diprakarsai oleh pemerintahan Prancis pada bulan September 2006 di hadapan tokoh-tokoh atau perwakilan-perwakilan negara-negara yang sedang berhadapan dengan konflik dengan pemerintahannya. Strategi yang digunakan oleh Indonesia untuk menundukkan Gerakan Aceh Merdeka itu ada ditulis di dalam buku karangan dari Dr. Yusra Habib Abdul Ghani dengan judul Status Aceh dalam NKRI. Bagaimana dan apa saja strategi yang digunakan oleh pemerintah Indonesia untuk menaklukkan kekerasan dan radikalnya para juru runding GAM sehingga bisa ditaklukkan dan menghasilkan sebuah perdamaian yang dicita-citakan seperti sekarang ini. Taktiknya satu adalah tetap jadi juru runding Indonesia itu dia akan memframing dan tetap menggiring bahwa meyakinkan juru runding GAM bahwa bahwa Aceh adalah bagian daripada tidak bisa dipisahkan daripada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tunduk kepada Konstitusi Indonesia. Juru runding Indonesia tidak mau beranjak dari prinsip itu. Untuk meloloskan prinsip dasar ini, juru runding GAM diiming-iming dengan berbagai kompensasi. Sanjung mereka dengan pujian-pujian, desak tapi jangan kentara, sudut ke pojok tapi jangan terasa. Inilah sebenarnya poin yang sulit untuk dicapai, tetapi berkat kelihayan dan kemahiran melalui pendekatan one by one yang dilakukan oleh juru runding Indonesia secara terselubung di luar arena sidang, segala-galanya itu pasti lancar. Misalnya Malik Mahmud sama Farid Hussein, juru runding Republik Indonesia, sempat menghilang berdua seusai acara resmi selama setengah hari di Helsinki dan sempat menghebohkan di kalangan juru runding GAM dan lain-lain. Ketika juru runding GAM masih meringkuk dalam penjara Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat, yang sebelumnya ditangkap dan ditahan tanpa mereka digari seperti layaknya kambing potong dan dihukum buang Pulau Jawa, Yusuf Kala menjahit baju jas kepada juru runding GAM dan memberi kacamata khusus kepada Tengku Usman Lampuh Awe agar mereka nanti nampak gagah saat acara pelepasan. Juga mengikut sertakan Muhammad Lampuh Awe dan Irwandi Yusuf bersama istri masing-masing untuk ikut rombongan Yusuf Kala berkunjung ke beberapa negara yang notabene-nya tidak ada urusan dengan apapun dengan Aceh. Kedua, ini yang poin kedua, strategisnya yang digunakan oleh pemerintah atau oleh juru runding Indonesia, hadapi juru runding GAM dengan penuh perasaan sabar, elakkan sikap emosional dan tunjukkan sikap bersahabat. Jika perlu menangis di depan mereka, memperalat kesedihan, kemelaratan rakyat yang sudah bertahun-tahun dan ditambah dengan musibah tsunami. Saya ingat dalam poin ini bila perlu, jika perlu, menangis di hadapan mereka. Saya teringat kepada Presiden Soekarno ketika datang ke Aceh. Beliau menangis di depan Tunku Muhammad Daud Bere untuk meminta apa yang dibutuhkan oleh Indonesia, sehingga Aceh
ditabalkan atau dijuluki sebagai daerah modal oleh Soekarno. Hanya dengan menangis Daud Bereh sudah luluh dan bersedia Aceh bergabung menjadi bagian daripada Republik Indonesia karena janji-janji Soekarno yang memang dijanjikan kepada Daud Bereh untuk bisa menjalankan syariat Islam dan Aceh bisa menjalankan apa yang memang diinginkan oleh rakyat Aceh. Dan ini terulang, para juru runding Indonesia itu sangat pintar. Mereka menangis di depan juru runding bila perlu menangis di depan juru runding Indonesia dengan menjual segala macam perasaan, apalagi Aceh ketika itu masih masih baru selesai dari musibah tsunami. Pemeran utamanya itu Sofyan Jalil, Farid Hussein, dan Hamim Awaludin dalam sinetron Helsinki Accord. Benar-benar mencurahkan air mata di depan para juru runding GAM dan perwakilan CMI di Helsinki. Saudaraku dari Aceh, kopiah yang saya pakai diberikan oleh Tengku Sofyan Ibrahim Tiba. Saya sangat sedih mendengar bahwa beliau salah seorang korban dalam musibah tsunami. Demikian ungkap Hamim Awaludin. Pernyataan ini yang untuk memperlihatkan kepada juru runding GAM bahwa betapa akrabnya mereka dengan orang Aceh. Kemudian poin ketiga, ini yang paling penting dan paling krusial menurut saya. Uji karakteristik orang Aceh yang gila hormat, gila harta, gila kuasa. Lakukan pendekatan dengan memperalat orang Aceh sendiri sebagai umpan untuk menciduk, menggiring supaya bisa masuk dalam jala yang sudah kita persiapkan, yang sudah dipersiapkan oleh Indonesia. Sesudah jerat kepala, yaitu para petinggi-petinggi GAM itu, kemudian jerat lehernya, yaitu komponen penghubung dan pro kemerdekaan seperti civil society di Aceh yang dikenal vokal menyuarakan aspirasi politik orang Aceh. Kemudian badan, itu anggota GAM, dan kaki, anggota keluarga GAM, dan lain-lain. Soal harta atau uang, petinggi GAM dan beberapa anggota GAM selain menikmati dana kompensasi, para tokoh GAM, aktivis civil society, serta tokoh-tokoh yang dipandang vokal menyuarakan aspirasi orang Aceh dijebloskan semua ke dalam BRR dan BRA untuk menikmati gaji. Inilah kunci kami Indonesia untuk menundukkan juru runding GAM di Helsinki. Ini yang pengakuan daripada Yusuf Kala sendiri di depan perwakilan-perwakilan beberapa negara yang sedang menghadapi konflik itu. Yusuf Kala tahu sekali, atau juru runding Indonesia itu sangat mengerti bagaimana karakteristik orang-orang Aceh yang seperti disebutkan tadi, gila harta, gila jabatan. Dan ketika memang perdamaian terjadi, mereka inilah yang kemudian mengisi jabatan-jabatan penting di Aceh dan menikmati hasil kompensasi dan harta-harta yang sangat melimpah. Inilah yang kemudian dikritik oleh orang-orang luar bahwa para petinggi ini sudah menggadaikan Aceh. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.